keinginan iyalah, keinginan kepingin mereka segera gitu. Tapi kan gini, jodoh itu di tangan Tuhan, kita nggak bisa paksakan. Dan saya orang yang juga memang selalu mengalir aja. Dapat jodoh apa enggak, mereka tetap anak saya. Jadi mereka tetap akan menjadi tanggung jawab saya gitu. Walaupun sudah berjodoh, tetap saya nggak akan pernah melepaskan anak-anak saya. Kayak gitu dalam artian yang sebenarnya, bagaimanapun juga mereka binti dan bin saya. Enggak, saya bahkan nggak pernah saya bilang, kamu kapan atau bagaimana. Sebagai manusia biasa, saya tentunya berusaha untuk yang terbaik. Tapi kan kita nggak tahu. Banyak hal yang sebetulnya menjadi misteri kan dalam sebuah hubungan. Mungkin terlihat seperti itu, ya mudah-mudahan memang seperti itu kayak gitu. Bahkan gini, anak-anak itu sudah dewasa walaupun masih tanggung jawab saya kalau belum menikah. Tapi kan kita nggak tahu di luar sana seperti apa. Saya hanya jaga bagaimana hubungan kita saling terbuka. Mudah-mudahan mereka juga bisa menghargai saya secara terbuka kayak gitu. Dan buat saya ya itulah sebuah hubungan keluarga gitu. Yang jelas suka nggak suka, senang nggak senang, saya pertanggungjawabkan itu dunia akhirat. Itu salah satu pesan istri saya. Jangan pernah jauh dari anak-anak, apalagi cucu. Mudah-mudahan kamu bisa ngikutin apa cita-cita. Dulu saya bercita-cita, kami besan. Oke, anak kita udah menikah. Terus kemudian anak kita sudah mempunyai cucu kita sekarang. Kita kepengen lihat cucu kita menikah. Gitu. Saya juga belum berpikir apa-apa mengenai itu. Nggak semudah itu ya. Tanggung jawabnya gitu. Ya untuk saya minimal lah, nggak semudah itu, nggak segampang itu. Sebetulnya nggak fokus itu juga, fokus terhadap diri saya juga gitu. Bagaimanapun juga saya masih dibutuhkan untuk mencari nafkah di keluarga. Saya mungkin konsentrasi ke situ juga dan ya menjaga hubungan dengan anak-anak dan cucu, gitu, dengan besan, dengan mantu. Karena itu juga hiburan sebetulnya. Di 2021 ini belum ada target-target tertentu, tetapi alhamdulillah saya beberapa film saya sudah selesaikan gitu, yang di luar dugaan sempat kami buat kayak gitu. Jadi ya sebetulnya nggak ada target apa-apa karena pandemi ini, tetapi alhamdulillah saya mendapatkan proyek yang ya lumayan lah daripada nggak ada sama sekali gitu ya. Komedi itu nggak ada tingkat kesenioran atau tingkat kelulusan ya. Jadi saya banyak belajar juga dari mereka, walaupun mungkin secara berkomedi saya udah jauh lebih lama. Tapi kan dengan berkembangnya waktu, dengan keadaan yang juga makin maju, begitu juga komedi gitu. Mereka menyesuaikan dengan keadaan. Dan biasanya memang yang muda akan lebih kaya terhadap hal-hal yang apa ya, yang lebih grace lagi gitu. Dan itu yang saya pelajari dari mereka gitu. Mereka hebat banget, orang-orangnya hebat gitu. Ya konsepnya memang sebetulnya ini TV play tapi pengambilannya gaya film ya. Jadi ada scene-scene tertentu, kadang-kadang juga diambilnya nggak urut, jumping-jumping kayak gitu. Jadi memang sebetulnya sudah mirip film gitu. Angle-angle-nya segala macam kayak gitu. Walaupun juga terus kemudian ada sesi-sesi yang kemudian kita dibebaskan gitu. Tapi menarik sih buat saya baru ini lagi dan terus terang gabungan saya memang jarang sekali, udah mungkin puluhan atau belasan tahun lah saya nggak ikut main bareng gitu ya. Ini buat saya harus belajar lagi yang jelas. Ya bercerita mengenai saya yang dari markas besar datang ke markasnya lapor Pak kayak gitu ya, dan ada yang ingin saya benahi di situ. Kira-kira seperti itu. Belum tahu. Saya orangnya dari dulu mengalir aja kayak gitu. Tapi yang jelas saya pelajari semua. Saya pengen 50 tahun Warkop nanti saya punya sesuatu lah. Pengennya gitu. Nggak ada masalah. Bukan masalah berat untuk kami. Yes. Justru sebetulnya kita kepengen beri pelajaran bahwa hak kekayaan intelektual itu ada dan harus kita hormati.
Banyak hal yang kita kemudian dicemooh oleh bangsa lain hanya karena melanggar hak kekayaan intelektual, hak cipta. Banyak hal. Kalau Anda sudah lahir dulu, misalnya Bob Geldof, bagaimana dia ngambek bener, ada pembajakan segala macam. Dan ini saatnya kita bangkit, baik artisnya maupun bangsa ini, supaya bisa seperti orang-orang di luar sana yang benar-benar menghargai hak kekayaan intelektual orang lain. Kena ya, kita kayak berasa itu. Ini baru lihat hasilnya kayak gini gitu tadi bawa. Jujurnya nih ya, karena mungkin karena gue dilihat, gue udah awal pertama, gue udah bisa ngedalemin seorang bapak yang punya anak perempuan yang gue cintai banget. Gue cintai banget, bahkan punya gue punya ketakutan, katakan lagi, ketakutan kalau gue ada apa-apa, ini anak bagaimana, walaupun ini anak mandiri banget, memang bapak, dan aku punya anak yang belum menikah juga. Aku sebagai bapak, ya aku kan memang bapak, dan aku punya anak yang belum menikah juga. Di sini gue main bukan sebagai pemain dari seorang bapak yang punya anak perempuan yang gue cintai banget. Gue cintai banget, bahkan punya gue punya ketakutan, katakan lagi, ketakutan kalau gue ada apa-apa, ini anak bagaimana, walaupun ini anak mandiri banget. Itu yang gue rasain banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.